Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Puji namanya, kita boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang telah menolong memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa, bila mana Engkau jagai kami sepanjang malam tadi, dan kami boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan menolong kami dalam setiap pembacaan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema perlengkapan senjata orang percaya, yang terambil di dalam kitab Yesaya 59 ayat 15a sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Dosa adalah penghambat keselamatan". Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan penyelubungan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberikan ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruhkan dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Tuhan melihat betapa hebatnya dosa-dosa Israel dan sadar bahwa tidak ada pemohon syafaat yang dapat mengubah keadaan ini. Lalu ia memutuskan untuk mengulurkan tangannya sendiri untuk menyelamatkan umatnya, yang akhirnya terjadi dalam kedatangan Yesus Kristus. Bahkan sekarang itulah Yesus sendiri yang berdoa untuk kita di sorga. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25, ia mencari pengantara di bumi untuk ikut bersamanya dalam mempertahankan negeri. Di dalam Yesaya 22 ayat yang ke-30, demi gerejanya yang membutuhkan kebangunan, dan demi yang terhilang yang membutuhkan keselamatan. Paulus mengutip dua frasa dari ayat ini ketika menggambarkan perlengkapan senjata orang percaya, baju sirah keadilan dan ketopong keselamatan, di dalam Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman sebagai dengan perisai itu. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketika menyebut pakaian pembalasan dan murka kepada lawan-lawan di dalam Yesaya 59 ayat 17-18, Yesaya membayangkan hari besar murka Allah pada akhir zaman. Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-20, versi Inggris, penebus akan datang ke Sion. Penebus ini adalah Yesus Kristus di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-4 dan 40, ayat yang ke-9 dan juga 52 ayat yang ke-7. Ia akan datang kepada orang yang sungguh-sungguh berbalik dari dosa mereka dan melayani Tuhan, yaitu kepada Israel sejati. Allah berjanji kepada mereka yang berbalik dari dosa-dosanya dan menerima Mesias bahwa rohnya akan turun ke atas mereka di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Dan firman-Nya tidak akan meninggalkan mulut mereka. Roh firman Tuhan akan mengesahkan kesaksian gereja sejati dan keturunannya untuk selama-lamanya. Umat Allah harus memberitakan Injil di dalam kuasa dan kebenaran Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah kerinduan kami ya Bapa, merenungkan kebenaran firman-Mu hari demi hari. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh mulia, teramat mulia Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang selalu mencari kami dan kami juga mencari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengawali aktivitas kami ya Bapa penuh dengan ucapan syukur, dengan pembaharuan iman kami akan mengenal kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa seruan kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.